Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Gabe Pramesti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Islam. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Islam adalah dua konsep yang saling berkaitan, berakar pada prinsip-prinsip syariah untuk mencapai kesejahteraan yang komprehensif atau falah. Bukan sekadar pertumbuhan materi, ini adalah pendekatan holistik yang menyeimbangkan aspek duniawi dan aspek ukhrawi. Pertumbuhan ekonomi Islam berfokus pada peningkatan kuantitas dan kualitas produksi barang dan jasa yang halal dan bermanfaat. Didorong oleh prinsip-prinsip Islam, ini bukan hanya tentang angka produk domestik bruto yang tinggi, melainkan bagaimana pertumbuhan itu dicapai dan dampaknya. Adapun prinsip utama pertumbuhan ekonomi Islam yaitu peningkatan produktivitas halal, mendorong investasi dan inovasi dalam sektor real yang menghasilkan produk dan layanan sesuai syariah. Yang kedua, optimalisasi sumber daya, memanfaatkan sumber daya alam dan manusia secara efisien dan bertanggung jawab, menghindari pemborosan dan perusakan lingkungan. Selanjutnya yaitu investasi berbasis sektor real, prioritas pada investasi yang berkaitan langsung dengan produksi fisik dan penciptaan nilai tambah, bukan spekulasi finansial murni. Lalu peran modal sosial dan manusia, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan etos kerja yang jujur dan amanah sebagai pendorong produktivitas. Pembangunan ekonomi Islam. Pembangunan ekonomi Islam adalah proses yang lebih luas mencakup perubahan struktural dan institusional untuk mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara menyeluruh. Ini bukan hanya tentang peningkatan pendapatan, tetapi juga distribusi yang adil, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, dan stabilitas sosial. Tujuan dan indikator pembangunan, tujuan utamanya adalah tercapainya maqasid syariah atau tujuan syariah yaitu hifdz ad-din, menjaga agama, mendukung aktivitas ekonomi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, hifdz an-nafs, menjaga jiwa, memastikan ketersediaan kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan keamanan, hifdz al-aql, menjaga akal, mendukung pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, hifdz an-nas, menjaga keturunan, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk keluarga dan generasi mendatang. Hifdz al-mal, menjaga harta, melindungi hak milik, mendorong akumulasi kekayaan secara halal, dan mendistribusikannya secara adil. Mekanisme pembangunan, zakat, infak, sedekah, dan wakaf, instrumen vital untuk redistribusi kekayaan, pengentasan kemiskinan, dan pembiayaan proyek sosial atau publik. Keuangan syariah, perbankan asuransi atau takaful, dan pasar modal sukuk yang beroperasi tanpa riba, goror, dan maisir. Mendorong investasi pada sektor real dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Etika bisnis Islam mendorong kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam setiap transaksi dan aktivitas bisnis. Peran negara, pemerintah berperan sebagai fasilitator, regulator, dan penyedia barang publik, memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Nah, singkatnya, pertumbuhan ekonomi Islam adalah mesin yang menghasilkan nilai tambah halal, sementara pembangunan ekonomi Islam adalah kerangka kerja yang memastikan nilai tambah tersebut didistribusikan secara adil dan digunakan untuk mencapai kesejahteraan yang komprehensif bagi masyarakat. Sesuai dengan nilai-nilai Islam, keduanya bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang tidak hanya kuat secara materi, tetapi juga beretika, berkelanjutan, dan inklusif. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.